Third Generation. Teman-teman, mari pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Mari kita tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Yes. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatnya betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Datang ke baitnya, datang ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, haleluya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya teman-teman, sedikit pengumuman untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, silakan melalui OVO yang nomor sudah tertera di layar teman-teman masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan, Yesus kami puja. Yesus Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami tinggikan. Mari kita angkat tangan, kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu.
sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan. Kami mau bersorak, kami mau bersorak bagimu, oh Tuhan, sebab Engkau kudus, oh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau bersorak bagimu. Oh Yesus, Yesus, oh Tuhan kami, oh Juru Selamat kami, oh Yesus, oh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam ibadah kita melalui online saat ini. Kita bersyukur hari ini masih punya kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami sama-sama boleh berada lagi dalam persekutuan kami, dalam ibadah ini. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami sama-sama rindu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, bukakan hati dan pikiran dan pengertian kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu bagi kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua. Kita akan belajar dari kitab Yosua pasal yang ke-11. Ya. Yosua pasal 11 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 23 ya. Ada cukup banyak ayatnya, namun kita akan membahasnya beberapa bagian yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Dimulai dari ayat yang ke-11, kita lihat ya. Di sana dikatakan, semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hazor dibakarnya. Nah, kalau kita baca ayat ini mengisyaratkan atau memberikan gambaran pada kita bahwa seluruh penduduk yang ada di kota itu, termasuk anak-anak kecil, ibu-ibu, ya, itu semua dibunuh. Tidak ada yang tersisa, ya. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas. Ya, sungguh mengerikan juga ya kalau kita baca Alkitab seperti ini. Yang membuat kita akhirnya bertanya-tanya, Alkitab ini begitu kejam gitu ya. Kok Tuhan memerintahkan adanya pembunuhan? Karena kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu atas perintah Tuhan. Ya, atau kita baca ayat di setelahnya gitu ya. Itu perintah Tuhan. Nah,
Nah, siapa yang melakukan kekejaman ini kira-kira? Dia adalah Yosua. Yosua yang adalah seorang hamba Tuhan. Yang di dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Ulangan, dikatakan bahwa Yosua itu adalah orang yang penuh dengan roh kebijaksanaan, tapi melakukan kekejaman. Lalu siapa lagi yang melakukan kekejaman ini? Yaitu umat yang disebut umat yang kudus bagi Tuhan, yaitu orang Israel, umat Israel. Umat yang katanya dipilih Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, yang kudus bagi Tuhan, tapi kok melakukan kekejaman. Yosua sebagai hamba Tuhan, tapi kok melakukan kekejaman. Apakah memang Alkitab ini membenarkan adanya kekerasan dan kekejaman? Tentu tidak, saudaraku ya. Teman-teman sekalian, Tuhan itu tidak kejam, Tuhan itu tidak yang melakukan kekerasan. Ya, kita akan melihat bagian-bagian dari firman Tuhan ini ya. Kita perhatikan ayat demi ayat di pasal yang ke-11 ini ya. Yang pertama, bagian pertama dari pasal ini itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, itu berisi daftar sejumlah kerajaan yang bergabung dengan kerajaan Hazor untuk melawan bangsa Israel. Ya, ada begitu banyak kerajaan yang bergabung dengan kerajaan Hazor untuk melawan bangsa Israel ini. Lalu kemudian di ayat 16 sampai 22 di sana merupakan daftar dari musuh-musuh Israel ya, yang melawan Israel. Lalu bagian yang kedua yaitu di ayat 6 sampai dengan yang ayat yang ke-9, satu-satunya kalimat langsung yang diucapkan Tuhan kepada Yosua itu ada di ayat 6. Di sana dikatakan bahwa Tuhan berfirman berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Nah, ini adalah perintah atau penguatan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Lalu ayat 7 dan 8 kalau kita melihat di sana dicatat merupakan tindakan Yosua sebagai bentuk ketaatan dia atas perintah Tuhan. Gitu ya. Dan juga sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, bagian yang ketiga kita lihat di ayat 10 sampai 15 itu berisi keterangan tentang bagaimana kerajaan Hazor akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Israel. Dan bagian yang keempat itu di ayat 16 sampai 23 itu memuat ringkasan bagaimana perjuangan Yosua dan bangsa Israel untuk melawan kerajaan-kerajaan yang menjadi musuh mereka yang bergabung dengan kerajaan Hazor itu. Nah, kalau kita lihat di bagian-bagian yang tadi pasal 11 ini itu menonjolkan bahwa ada perbedaan yang begitu mencolok gitu ya antara bangsa Israel dengan musuhnya. Bangsa Israel itu bangsa yang kecil. Bangsa yang jumlah penduduknya hanya sedikit. Dilawan atau melawan bangsa atau kerajaan-kerajaan yang besar. Ya. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang pekerjaannya itu hanya petani dan peternak. Ya. Yang baru keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka harus melawan bangsa yang atau kota-kota kerajaan-kerajaan yang begitu besar dan sudah mapan, sudah terbiasa berperang, ya. Lalu apalagi di sini yang bisa kita lihat, bangsa Israel itu juga merupakan bangsa yang dihadapkan kepada kerajaan-kerajaan musuh yang jumlahnya seperti pasir di tepi laut banyaknya. Begitu banyak. Lalu dalam hal apa lagi? Dalam hal militer. Ya, musuh Israel ini sudah memiliki perlengkapan militer yang lengkap gitu ya. Punya kereta berkuda. Lalu punya banyak kuda, banyak kereta yang mereka punya gitu ya.
Nah, karena pada zaman itu kereta berkuda itu merupakan teknologi perang yang canggih, gitu ya, yang sudah canggih. Kalau sekarang kan sudah nggak pakai kuda, kereta, gitu ya, sudah pakai bom, pakai senjata, tembak, gitu ya. Nah, kalau dulu kan pada zaman itu kereta berkuda itu sudah merupakan teknologi yang canggih dalam hal militer. Nah, sedangkan bangsa Israel boro-boro punya kuda dan kereta, gitu ya. Mereka itu hanya peternak domba, kambing, gitu ya, petani. Lalu mereka nggak punya kereta kuda, mereka berjalan kaki dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya. Sedangkan mereka harus menghadapi musuh yang begitu luar biasa. Karena itulah dalam ayat 6 Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan perintahkan apa di sini dalam ayat 6? Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Nah, inilah inti pasal ini ya, teman-teman ya. Tuhan tidak menghendaki adanya kuda dan kereta di tanah Kanaan. Karena apa? Kereta berkuda akan menimbulkan banyak penindasan. Orang-orang penguasa-penguasa pada waktu itu, mereka menggunakan teknologi itu, kereta berkuda itu apa? Untuk menindas orang-orang sekitarnya, untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Ya, untuk menunjukkan bahwa mereka itu bisa dapat diandalkan. Ya. Dan Tuhan menghubungkan dalam kitab Yosua ini dihubungkan bagaimana perintah Tuhan kepada Musa, ya. Kalau kita lihat di ayat 12 dan seterusnya, di sana selalu dikatakan bahwa seperti yang diperintahkan Musa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, ya. Maksudnya adalah kita harus memahami bahwa bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Bangsa Israel menghadapi berbagai macam musuh yang menghalangi mereka untuk keluar dari Mesir, bahkan menghalangi mereka masuk ke tanah Kanaan. Itu bukan dengan kekuatan manusia mereka bisa melewati itu, tetapi oleh karena mereka mengandalkan Tuhan, oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan, oleh karena kuasa dan mujizat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel, bukan dengan kekuatan kereta berkuda, ya. Nah, kalau kita lihat perang Yosua ini melawan kerajaan Hazor ini dan gabungannya, itu terjadi pada awal ketika bangsa Israel di Kanaan, ya. Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, itu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, ya. Lalu kemudian baru 650 tahun kemudian kitab Yosua dengan kitab Ulangan ditulis pada zaman pembuangan di sekitar tahun 550 sebelum Masehi, ya. 650 tahun kemudian setelah kejadian perang ini barulah kitab ini ditulis, ya, kitab Yosua dan Ulangan ditulis. Nah, pada selang waktu 650 tahun ini ternyata bangsa Israel yang dulu ditindas pasukan berkuda sekarang malah memiliki pasukan kereta berkuda. Ingat ya perintah Tuhan tadi di ayat yang ke-6 apa? Di ayat yang ke-6 tadi Tuhan katakan kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel setelah dia keluar dari tanah Mesir, ya, setelah Yosua kemudian masuk kepada hakim-hakim, kemudian masuk kepada pemimpin-pemimpin mereka yang lain. Ini bangsa Israel ini banyak sekali melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka menuntut adanya raja. Mereka menuntut ada pemimpin-pemimpin seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bagi mereka itu mereka aman, mereka kuat. Kalau ada pemimpin, ada raja, ya.
sampai mereka meminta raja kepada Tuhan. Lalu pada akhirnya kan Tuhan mengabulkan. Saul dipilih menjadi raja bagi mereka. Tapi toh pada akhirnya justru raja-raja itu membawa bangsa Israel justru banyak yang justru meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Membuat bangsa Israel itu melakukan lebih banyak kejahatan. Ya. Jadi selang 650 tahun ini bangsa Israel justru sudah tidak mengandalkan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kereta pasukan berkuda, ya, untuk meraih kemenangan, ya, menindas orang lain. Lalu ditulislah kitab Yosua sebagai teguran dan ajakan untuk bertobat. Jadi kitab ini sebenarnya juga ditulis supaya apa? Mengajak bangsa Israel itu untuk berbalik kepada Tuhan, berbalik mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan yang ada di dunia atau yang ada di sekitar mereka, tidak mengandalkan diri mereka sendiri. Kitab Yosua mengingatkan bahwa Tuhan pernah memerintahkan bangsa Israel menghancurkan kereta berkuda milik musuh. Sebab itu sungguh kelirulah kalau sekarang bangsa Israel malah memiliki kereta berkuda. Ya. Lalu pasal dari Yosua ini, pasal 11 ini, ya, dicatat juga bahwa semua orang dibunuh, ya. Semua orang-orang yang ada di kerajaan Hasor itu dibunuh karena apa? Mereka menjadi musuhnya Israel. Termasuk juga menjadi musuhnya Allah, ya, karena mereka mengganggu umat yang merupakan umat pilihan Allah, ya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini sebenarnya kita harusnya juga mengoreksi diri kita, ya. Kitab Yosua juga ditulis supaya apa? Kita ini bertobat. Dari kitab Yosua ini, dari pasal 11 ini kita belajar untuk apa? Kita juga bertobat. Selama ini, ya, selama ini adakah kita masih mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kehebatannya kita sendiri, kepintaran kita sendiri untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup kita? Ya, ternyata bapak-bapak iman kita gitu ya, di bangsa Israel, kalau kita lihat dari kehidupan mereka juga nggak luput kok dari kesalahan. Ada yang mengingkari janji Tuhan, ada yang keluar dari rencana Tuhan, ya. Mereka yang menang oleh karena mujizat yang luar biasa dari Tuhan, toh pada akhirnya mereka terpuruk, ya. Bangsa Israel itu mengalami keterpurukan yang luar biasa, ya. Mereka yang tadinya menyaksikan begitu luar biasanya mujizat Tuhan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, ya, mereka menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan membela mereka di hadapan musuh-musuhnya. Toh pada akhirnya bangsa Israel ini mengalami krisis yang luar biasa. Mereka sampai mengalami pembuangan di negeri Babel. Ya, beberapa kali mereka dibuang. Mereka dikalahkan oleh Asyur. Seolah-olah bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Padahal Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Ini merupakan teguran bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka lebih mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar mereka. Ya, kalau kita lihat di bagian-bagian kitab yang lain, ya, Yesaya pasal 31 ayat 1 di sana dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Lalu dalam kitab Nabi Yeremia juga, ya, 17 ayat 5 di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Lalu di ayat yang ke-7 Yeremia 17 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita renungkan, kita koreksi, refleksikan dalam hidup kita selama ini. Apakah selama ini kita sudah menyaksikan begitu banyak kebaikan Tuhan, menyaksikan begitu banyak kemurahan Tuhan, menyaksikan begitu banyak mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi, toh pada akhirnya dalam hidup kita, terkadang dalam hari-hari hidup kita mengandalkan apa? Mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kecerdasan kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh, saya bisa kok, saya bisa. Ya, secara tidak sadar kita kadang seperti itu. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, karena itu pada malam hari ini, biarlah dalam perenungan kita mau belajar. Mari kita kembali bertobat. Kitab Yosua ini juga ditujukan. Tujuannya untuk apa? Supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bertobat. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan mudah jatuh. Kita tidak akan mudah mengalami berbagai macam kejatuhan, gitu ya. Tapi justru Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dalam segala kelemahan kita. Kalau kita tetap berharap mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti juga akan memberkati hidup kita. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengetahui rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan kami malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh ditegur kembali melalui firman Tuhan ini. Tuhan ampuni kami, kalau dalam perjalanan hidup kami sering mengabaikan Tuhan. Kami tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan orang-orang di sekitar kami, yang pada akhirnya toh juga Tuhan membuat kami kecewa. Tapi kalau kami mengandalkan Tuhan, kami tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh menjadi teguran, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami selalu berjalan menurut kehendak dan maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah berkat-Mu juga turun atas kami semua, dimanapun kami berada. Biarlah kasih karunia dan sejahtera Allah boleh menyertai kami semua, mulai malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menutup ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.